Hai, selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak. Greetings dari saya, Michael Goh, Chief Operating Officer of Burberry Group. Welcome to the seminar hari ini. Topiknya Economic Outlook for the second half of 2020. Sudah setengah tahun lewat kita. Our life has been difficult gara-gara because of this corona pandemic. Semua orang ini mungkin bisa menjadi selagam kita. For maybe another half year atau mungkin tahun depan juga. Jadi tiap hari kita tetap harus pakai. Become our selagam or our dress code. Okay. Today, tadi saya bicarakan, I invite you, undangan bapak dengan ibu-ibu, buat hari ini punya webinar. My speaker is Mr. Nico, research department dari kita, and a very well-versed, dia juga tulis banyak buku, analis, juga pernah di TV, media, semua. Jadi, dia bisa kasih tahu what is happening and apa yang bisa happen for the next half. The first half, kita lihat minyaknya, oil minyak turun sampai gila, sampai single digit. Akhirnya sekarang juga naik back ya, kurang lebih sudah 100% double back. Dari bawah $20, sekarang sudah 30 sekian sampai $40 US dollar per barrel. This happened during the first half of COVID-19 2020. Now, ke depan ini 6 bulan, minyak tetap masih still going up atau sudah cukup? $40 itu sudah best price seperti resistance. Emas itu safe haven kah? Safe haven means kalau ada anything that is masalah, emas selalu safe haven. Jadi orang pegang emas, lari, pergi. Makanya emas sampai sekarang sudah 8,5 tahun punya new high. Sejak 2012, ini new high. 1775. At this moment, when I'm making this speech to you. Now, kalau mungkin ya, kalau saya bisa omong, bisnis for obatnya sudah ada. Mungkin emas bukan begitu safe haven lagi. Jadi harganya gak bisa terbang terus tiap hari. Atau dia masih mau ketemu sampai 2000. Waduh, kalau emas 2000 satu troy ounce, luar biasa, gila. Nah, ada lagi equity market, ya, perusahaan efek itu balik kembali kak? Atau masih merah, testing low, sering? Nah, equity market. Property market, gimana? Anda punya property, kita punya property, tanah, toko, juga semua property. Itu harga property stabil kah? So itu menjadi recession atau sudah over? Namanya economic outlook. Pesawat Garuda, SQ, semua bisa terbang kah? Nah, sekarang banyak pesawat ya masih grounded.
gara-gara pandemik ini. So, what is going to happen the next 6 months 2020, mulai dari Juli sampai Desember? My speaker will be talking about it. Ya, kita juga nanti ada co-host dari Pak Robi, Pak Nino, our senior regional managers will be hosting the show juga. Jadi kita akan juga ada question and answer, namanya Q&A. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pasti bisa dapat informasi, prediksi atau our forecast buat 2020, the second half yang terbaik. Please enjoy this webinar, and sekali lagi terima kasih buat waktunya. Thank you. Yes, thank you, Mr. Michael, for the greeting. Yes, for all the participants this afternoon. Yeah, thank you banget. Tadi sudah dijelaskan sama Mr. Michael ya, apa saja kira-kira nanti akan dijelaskan oleh Mr. Nico pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran ya kepada Bapak Ibu untuk market ke depan nanti, setengah tahun ke depan lagi ya, kita udah di bulan Juli sekarang, jadi udah sebenarnya ini udah bulan ke-7 gitu, dan masih sisa 5 bulan lagi untuk kita bisa mengetahui secara tepat gitu, kira-kira aset investasi yang menjanjikan itu apa gitu, bagaimana proyeksi atau outlook-nya untuk indeks saham gitu ya, atau untuk valuta asing, emas, ataupun minyak mentah yang memang selama ini menjadi favorit. Nah, itu nanti Mr. Nico yang akan menjelaskannya. Nah, nanti selama Mr. Nico menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang kami hormati, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan boleh diketik di kolom Q&A ya, kolom Q&A yang ada di bawah ya. Kemudian nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan sampaikan di sesi Q&A after Mr. Nico menjelaskan presentasi beliau. Jadi selama beliau menjelaskan ini, kurang lebih beliau ada waktu untuk menjelaskan adalah berapa menit Mr. Nico perlu waktu. Mr. Nico perlu waktu adalah kurang lebih 1 jaman gitu ya Mr. Nico ya, atau 45 menit ke depan gitu ya untuk pemaparannya. Cukup Mr. Nico? Cukup ya? Mr. Nico bisa dengar suara saya ya dengan jelas ya? Saya dengar ya, dengan suara ya, bagus. Oke. Ya, Mr. Nico ini memang wajahnya agak-agak berbeda dari kita ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita Asia banget gitu, kita Indonesia banget gitu. Mr. Nico memang agak kebule-bulean dikit gitu. Karena lahirnya memang bukan di Indonesia, Mr. Nico ya? Iya, betul. Saya lahir di Belgia. Oke, lahirnya di Belgia. Jadi beliau adalah orang Belgia gitu, tapi sudah sangat lama sekali menjadi orang Indonesia gitu. Jadi hari ini akan bicaranya mix gitu antara Belgium and also bahasa. Kayaknya mungkin paling bagus kalau bahasa aja ya. Kalau Belgia nanti nggak ada yang mengerti itu. Nanti perlu penerjemah gitu ya, dan kita akan lamakan jadi penerjemahnya gitu ya. Oke, baik kalau begitu tidak berpanjang kata ya Mr. Nico dan juga Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, segera saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Mr. Nico yaitu mengenai economic outlook for the second half of 2020. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mr. Nico Omel. Ya, terima kasih banyak sekali Ibu Eci untuk introduction dan welcome once more ya. Selamat datang Ibu-ibu, Bapak-bapak ke webinar ini yang akan membahas kira-kira aset-aset tertentu bagaimana 6 bulan ke depannya dan mungkin juga lebih jauh, katakanlah 1, 2, 3 tahun ke depannya bagaimana ya. Karena saya yakin orang kadang-kadang pengen tahu jangka panjangnya bagaimana investasi mereka. Tapi saya harus mulai dengan disclaimer seperti biasa, informasi yang disampaikan ini dalam webinar ini hanya sebagai acuan atau pertimbangan saja dan tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual aset tertentu. Yang penting itu dimengerti oleh semua peserta webinar ini ya. Nah, kalau kita melihat ya kartun atau gambar ini ya,
meskipun saya berpendapat seperti Anda bisa melihat di gambar ini, bahwa perekonomian dunia akan memasuki suatu depresi besar sekitar pada tahun 2023, 2024. Nanti saya akan tunjukkan di salah satu chartnya kenapa saya berpikir demikian. Nah, saya pun percaya bahwa akan ada banyak sekali peluang investasi yang luar biasa dalam 3 tahun ke depan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Bahkan dalam 6 bulan ke depan pun kita akan melihat banyak sekali peluang investasi yang bagus sekali untuk mencari keuntungan. Nah, pertama-tama mari kita melihat ke prospek indeks saham selama 6 bulan mendatang. Nah, kalau kita melihat gambar ini jelas sekali ya, boleh dikatakan bahwa indeks saham ini seperti roller coaster kayak halilintar di Dufan ya. Kalau misalnya orang pernah ke Dufan, pasti tahu apa yang dimaksud ya. Di mana bulan Februari, Maret, indeks saham anjlok luar biasa itu. Dan memang tidak bisa diperkirakan oleh siapapun juga, karena namanya juga Black Swan dalam bentuk COVID-19, itu melanda seluruh dunia, dan memang indeks saham dimanapun juga itu anjlok ya, besar sekali gitu. Di Amerika Serikat misalnya itu turun sekitar 35%. Tapi karena anjlok luar biasa cepatnya, ternyata reboundnya juga cepat sekali ya. Dan sekarang apakah kita ada di titik tertingginya sebelum kita turun lagi, atau kita masih bisa melanjutkan kenaikannya? Nah, itu pertanyaan ke depannya ya, bagaimana gitu. Tapi sebelum saya memperlihatkan beberapa chart yang menunjukkan arah pergerakan indeks saham ke depannya, mari kita melihat lebih dahulu bagaimana situasi secara fundamental ya. Nah, kita tahu bersama oleh karena COVID-19, perdagangan di dunia itu turun lebih dari 10% pada bulan April. Dan kalau kita melihat di chart di bawah ini penurunan yang paling cepat dalam sejarah. Jadi tidak pernah sebelumnya perdagangan dunia benar-benar turun begitu cepatnya, ya, sampai lebih dari 10%. So this is something unique, never happened in history before. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat juga pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang disingkatnya, ini juga tentunya kena dampaknya yang besar sekali dari COVID-19 ya. Diperkirakan di Amerika Serikat misalnya turun sekitar 30 hingga 45% di kuartal kedua saja. Ya, ini juga merupakan penurunan yang paling cepat dalam sejarah. Bahkan ini penurunan yang lebih cepat dibandingkan the Great Depression atau depresi besar yang terjadi di antara tahun 1929 hingga 1933 di Amerika Serikat. Nah, Anda bisa membayangkan, karena perekonomian turun begitu cepat, banyak sekali orang maupun perusahaan kena dampaknya. Saya kasih contohnya, sebagai akibatnya, jumlah perusahaan yang bangkrut di Amerika Serikat, tapi saya yakin juga di negara yang lainnya, paling tinggi dalam 11 tahun terakhir ini, atau paling tinggi sejak Global Financial Crisis yang terjadi pada tahun 2008-2009. Lalu kalau kita melihat juga 30% dari orang Amerika Serikat tidak bisa atau tidak mampu untuk melunasi KPR mereka. Bayangkan, Anda misalnya pinjam uang ke bank untuk misalnya membeli rumah, yang namanya juga KPR. Nah, 30% dari orang Amerika Serikat tidak mampu untuk melunasinya pada bulan April, Mei, dan juga pada bulan Juni. 3 bulan mereka tidak berhasil membayar KPR-nya. Nah, ini tentunya punya dampak besar juga ke bank, yang juga akan mempunyai banyak non-performing loan, atau pinjaman yang mereka telah memberikan kepada orang yang tidak dikembalikannya. Jadi ini juga masalah besar untuk sistem perbankannya. Ya. Dan terakhirnya juga kita melihat hampir 20% perusahaan Amerika Serikat pada saat ini ya, beban bunganya lebih besar daripada laba bersih atau keuntungan mereka.
Jadi jangan heran mereka disebutnya zombie companies. Ya, kenapa zombie companies? Kalau Anda misalnya tidak bisa bayar bunga pinjaman Anda saja, ya dengan keuntungan, ya Anda hanya berhasil bertahan, ya atau berhasil mempunyai going concern namanya, ya karena bank kasih pinjam lagi atau juga karena investor membeli modal atau equity Anda sendiri gitu. So, ini sebetulnya memang mereka diambang kebangkrutan 20% dari perusahaan Amerika Serikat, tetapi hanya dipertahankan hidup karena bank memberikan pinjaman lagi atau investor menanamkan dana lagi di perusahaan tersebut. So, ini masalah besar ya pada saat ini. Nah, lalu kalau kita melihat biasanya ada korelasi yang sangat erat di antara keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan bursa di sisi lainnya. Tetapi kita melihat pada saat ini perbedaan di antara bursa itu sendiri atau harga sahamnya dan profit yang diperoleh sama perusahaan itu paling besar dalam sejarah. And now the question is, pertanyaan adalah, apakah bursa saham akan turun mengikuti penurunan keuntungan perusahaan atau sebaliknya keuntungan perusahaan pada akhirnya akan naik lagi dan mengikuti pergerakan bursa saham itu sendiri, ya karena banyak orang mengkhawatirkan ini. Nah, mereka bilang nggak mungkin lah perusahaannya itu keuntungannya turun terus menerus. Ya, bagaimana mungkin bursa bisa naik dengan kondisi seperti itu? Tetapi saya sendiri tetap optimis atau bullish terhadap indeks saham dalam beberapa tahun ke depannya. Kenapa demikian? Karena kita melihat the Fed intervensi terus ke pasar, dan pada akhirnya, nah ini belum, tapi pada akhirnya saya pikir ada kemungkinan bahwa mereka akan beli saham secara langsung atau tidak langsung, mungkin lewat ETF atau Exchange Traded Funds, seperti pada saat ini sudah dilakukan oleh Swiss National Bank di Swiss dan juga Bank of Japan, Jepang. Ya, jadi dua bank besar ini sudah membeli saham pada saat ini. Jadi why not the Fed? Bisa saja. Dan bahkan sudah ada beberapa suara yang mengatakan bahwa memang kemungkinan seperti itu bisa ada ke depannya kalau misalnya indeks saham tertekan lagi ke depannya ya. Nah, sebagai buktinya kalau nggak percaya bahwa the Fed punya andil besar dalam kenaikan harga saham yang terjadi di bursa saham Amerika dan juga bursa saham yang lain di dunia, makanya kita melihat chart ini jelas sekali terlihat bahwa ada korelasi yang sangat erat antara pencetakan uang yang dilakukan oleh the Fed yang ditunjukkan oleh garis hijau di sini yang dinamakan Fed balance sheet. Nah, kalau Anda melihat Fed balance sheet, Anda mungkin bingung kan apa itu? Itu sebetulnya pencetakan uang yang dilakukan oleh the Fed. Dan di sisi lain kita melihat S&P 500 atau indeks yang terdiri dari 500 perusahaan Amerika Serikat terbesar. Di Amerika Serikat kita melihat ini korelasinya luar biasa. Setelah harga saham turun anjlok ya, bulan Februari dan juga Maret kita melihat the Fed langsung beraksi dengan mencetak uang dan harga saham kembali naik ya dan rebound. So, ini memang jelas terbukti bahwa ada korelasi yang sangat erat di antara intervensi the Fed dan juga S&P 500 sendiri gitu. Nah, kalau kita melihat dalam jangka pendek, katakanlah 6 bulan ke depannya, bagaimana harga saham, kita tentunya harus melihat secara teknikal dan bukan fundamental. Seringkali kita akan melihat ada diskrepansi atau perbedaan di antara fundamental di satu sisi dan teknikal di sisi lain, tetapi pada akhirnya yang paling penting harus diingat sama semua trader adalah teknikal. No matter what happens, secara fundamentally, yang paling penting adalah teknikal. Dari situlah kita bisa mencari keuntungan.
Nah, kalau kita menerapkan Elliott Wave Theory, seperti saya memang pada umumnya pakai, kita bisa melihat bahwa ada dua kemungkinan. Ada skenario yang bearish, ada skenario yang bullish dalam jangka pendek ini. Bisa jadi bahwa setelah indeks mencapai low-nya di sekitar 2.200 pada bulan Maret, kita naik dan mungkin sudah menyelesaikan kenaikan ini untuk sementara waktu, dan kita akan turun dalam bentuk A turun, B naik, dan C turun untuk membentuk wave 2 besarnya. Jadi sekali lagi, skenario yang bearish adalah bahwa wave 1 besar ini sudah selesai, dan kita sekarang dalam wave 2 besar turun. Tetapi saya melihat secara teknikal, karena bursa begitu kuat dan bertahan, ketika koreksi dalam jangka pendek ini terjadi, saya pikir bahwa kemungkinan masih ada satu gelombang naik, dan barulah kita akan menyelesaikan wave 1 besar, untuk kemudian turun dalam beberapa bulan setelah itu dalam bentuk A, B, dan C. So, saya secara pribadi cenderung memegang skenario yang bullish yang mengatakan bahwa masih ada upside, bahkan mungkin sampai sekitar 3.400 kalau kita melihat di chart ini, barulah kita akan mengalami koreksi. Ya, kita juga tahu pada tahun ini ada pemilu presiden di Amerika Serikat, jadi bisa jadi bahwa dekat dengan pemilu presiden pada awal November ini, mungkin pelaku pasar akan menjadi sedikit lebih was-was dan gelisah, karena hasil ini bisa 50-50 boleh dikatakan. Nah, mungkin mereka akan sedikit profit taking, dan disitulah mulai koreksinya. Tapi we will see, it's very difficult to make a prediction berdasarkan waktu, tetapi kalau level sendiri kita bisa melihat, nah bursa secara teknikal bisa naik ke 3.400. Apalagi kalau kita melihat beberapa tahun ke depannya, saya memperkirakan bahwa sejak 2009 atau setelah global financial crisis itu selesai, ya, kita melihat bahwa baru saja kita menyelesaikan wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, wave 4 turun, dan sekarang dengan kata lain, kita baru saja mulai bulan Maret yang lalu, wave 5 naik. Nah, wave 5 naik ini harusnya berlangsung hingga tahun 2023-2024. Makanya tadi slide pertama saya mengatakan, saya memperkirakan akan terjadi depresi besar di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena kita akan mengalami kenaikan yang luar biasa, ya. Karena wave 5 ini sering mengejutkan orang dan tinggi sekali levelnya. Jadi saya pikir dari level ini di 2.200 mungkin saja bursa bisa naik di Amerika Serikat S&P 500 sampai 6.500. Jadi boleh dikatakan naik 100-200%. Ya. So jangan kaget kalau misalnya terjadi, kalau bahasa Inggris itu melt up, di mana saham naik luar biasa seperti di .com boom kalau Anda masih ingat, ya, di antara 1998 hingga tahun 2000. So di situ juga kita melihat harga saham itu benar-benar melonjak hanya dalam 2 tahun. Dan saya pikir ini akan terulang kembali, di mana antara 2021 hingga 2023 atau bahkan 2024 akan terjadi kenaikan yang luar biasa, di mana Anda akan ketemu orang di jalan atau misalnya teman-teman Anda akan bilang, wah melihat enggak saham naik luar biasa, apakah Anda juga sudah beli saham ini atau saham ini atau indeks saham tertentu gitu. So saya yakin ini memang akan datang ke depannya, di mana saham akan mengejutkan orang. So untuk indeks saham secara singkat, meskipun bisa terjadi koreksi dalam beberapa bulan ke depannya setelah kita menyelesaikan wave 5 tadi dari wave 1, ya, tetap dalam jangka panjang saya sangat optimis untuk indeks saham dan juga saham secara individual. Ya. Nah, saya tidak akan membahas karena waktu singkat, saya tidak akan bahas misalnya indeks yang lain seperti misalnya indeks di Jepang,
di Hong Kong, di Korea Selatan, dan sebagainya. Tetapi secara garis besar, mereka itu akan mengikuti pergerakan yang terjadi di Amerika Serikat sendiri seperti biasa ya. Nah, sekarang kalau kita melihat valuta asing, ya, valuta asing ini juga menarik sekali dan menurut saya pasar berada di suatu inflection point atau titik persimpangan boleh dikatakan, di mana bisa terjadi dua skenario, ya, jelas sekali bisa sangat bearish untuk US dollar, bisa juga sangat-sangat bullish. Dan gambar ini dengan jelas memaparkan apa yang bisa terjadi ke depannya. Nah, sekarang banyak orang mengatakan bahwa dolar itu ke depannya akan melemah. Kalau ditanya ke orang, kenapa Anda pikir demikian? Nah, mereka mengatakan selalu, karena The Fed mencetak begitu banyak uang untuk membiayai berbagai program stimulus. Kalau Anda melihat ini singkatan-singkatan dari berbagai program stimulus yang dilakukan oleh The Fed, ya. Tetapi nanti saya akan tunjukkan di chart berikutnya, bisa jadi bahwa US dollar justru mengejutkan begitu banyak orang dan dia naik secara signifikan dan masuk ke bull market yang luar biasa besarnya. Nah, ini saya yakin banyak orang yang nonton webinar ini juga mungkin akan terkejut, ya. Nanti saya akan memberitahu level-level yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh Anda untuk mengetahui skenario yang mana akan terjadi beberapa bulan ke depannya, ya. Sekarang ada dua skenario. Perhatikan dengan seksama, ini jelas terpampang di grafik ini. Ada skenario yang bullish yang dengan hijau diindikasikan, dan ada skenario yang bearish dengan putih di sini. Nah, sekarang kalau misalnya skenario yang bullish bagaimana untuk dolar? Kita melihat wave satu besar telah selesai naik, wave 2 besar telah selesai juga, dan wave satu kecil dari wave 3 besar ini terjadi ketika bursa saham anjlok pada bulan Februari, Maret yang lalu. Lalu setelah rebound terjadi di bursa, terjadi koreksi di US dollar, di mana dia turun dalam wave 2 kecil dari wave 3 besar. Tetapi bisa juga skenario yang bearish. Nah, kalau itu terjadi, kita harus memperhatikan ini wave 1 besar turun, wave 2 besar naik, wave 3 besar turun, wave 4 besar naik, dan wave 5 besar turun. Nah, ini bisa terjadi sampai dengan tahun 2021. So, ada dua skenario. Nah, sekarang perhatikan dengan seksama, ini ada resistance. Kalau resistance ini bertahan, kemungkinan besar kita akan masuk kembali ke skenario yang bearish untuk US dollar, dan ini akan menjadi wave 4 kecil dari wave 3 besar. Nah, resistance ini di dollar index itu sendiri terletak di antara 97.69 hingga 98.48. So, perhatikan dengan kesama level ini, kalau misalnya US dollar index tertahan di bawah 97.69 hingga 98.48, ya mungkin saja dolar itu akan melemah terus ke depannya. Ini di chart berikutnya, saya fokus lebih dalam lagi ke wave 3 besar ini, di mana wave 1 kecil telah selesai naik, dan wave 2 kecil kemungkinan besar juga sudah selesai. Nah, sekarang kita akan tahu dengan pasti kalau skenario bearish yang akan terjadi ketika level 95,67 ini pecah ke bawah. Apalagi level sebelumnya yang di bawah ini di 94.65 pecah, ya sudah. Kita lupakan, dolar tidak akan bullish ke depannya, dan dolar pasti akan bearish. Tapi untuk sementara waktu, saya secara pribadi
berpikir bahwa dolar akan cenderung mengejutkan orang dan akan menjadi sangat-sangat bullish. Sekarang Anda mungkin bertanya, oh, kenapa? Ya, saya berpikir demikian gitu. Nah, ini ada quote atau kutipan yang sangat bagus dari Marin Katusa. Beliau merupakan seorang fund manager di bursa komoditas dan dia mengatakan, as bad as you think the situation is in the US, the rest of the world is in an even worse situation. And when a liquidity crisis happens, the US dollar is the safe haven that benefits for now. But when the insolvency crisis hits, artinya ketika banyak sekali perusahaan ke depannya bangkrut dan tidak survive, the US dollar will benefit even more. Ya. Dan sekarang saya persingkat dan saya kasih 2 alasan kenapa US dollar ini bisa mengejutkan begitu banyak orang. Pertama-tama, semua negara punya masalah. Ya, saya yakin Anda sudah melihat tidak hanya Amerika Serikat punya masalah, ya tidak hanya perekonomian di Amerika Serikat yang turun, tapi juga di Jepang, di China, di Inggris, di Eropa, di manapun juga. Ya. Dan yang lebih penting lagi, semua bank sentral di negara tersebut, mereka mencetak banyak uang. Jadi kalau kita bilang US dollar itu harus melemah, karena bank sentral di Amerika Serikat mencetak begitu banyak uang, you are right, Anda benar. Tapi itu juga berlaku untuk banyak negara lain, yang mereka melakukan hal yang sama. Ya. Yang kedua, kita tahu juga kayaknya bahwa US dollar tetap mau tidak mau dianggap sebagai safe haven di antara semua mata uang utama lain di dunia. Nah sekarang kalau saya kasih pilihan kepada Anda, ya, mau pegang euro, Japanese yen, Australian dollar, Canadian dollar, pound sterling, US dollar, pilih yang mana? Ya, mungkin Anda langsung menjawab US dollar dong, ya, karena itu tetap merupakan the world reserve currency. Jadi sekali lagi, bukan saya begitu bullish terhadap US dollar karena Amerika begitu bagus atau currency yang begitu bagus, tetapi karena yang lain juga tidak lebih bagus daripada US dollar. Itu sebetulnya alasan utama. Ya. Nah sekarang kalau kita melihat euro, tentunya gambarannya terbalik dari US dollar itu sendiri. Gitu. Kalau US dollar itu naik, ya tentunya ini wave 1 turun, dan ini wave 2 besar. Kapan kita akan tahu kira-kira bahwa di senario yang bearish untuk euro tidak akan terjadi? Perhatikan level ini di 1.1421. Ya. Jika misalnya level ini pecah ke atas, ya mungkin kita harus merevisi skenario yang bearish untuk euro ya. Nah, lalu kalau kita melihat Japanese yen, saya punya long term chart di sini karena saya ingin memperlihatkan sesuatu kepada Anda, di mana Japanese yen bisa bergerak ke depannya. Nah, mungkin wave 1 besar di sini dari 75 sampai 125, mungkin Anda masih ingat atau tidak, yaitu terjadi beberapa tahun yang lalu. Tetapi ini wave besar sekali yang terjadi dan mungkin Anda sendiri juga mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan memanfaatkan wave ini ya. Ketika kenaikan terjadi dari 75 sampai 125, lalu wave kedua dari 125 sampai sekitar 98.8, ya, dan sekarang mungkin ini baru wave 1 kecil dan 2 kecil dari wave 3 besar. Ya. Nah, jika skenario yang bearish ini terjadi untuk Japanese yen dalam beberapa tahun ke depan, jangan kaget kalau misalnya Japanese yen menuju ke 190 bahkan 200 ya. Nah, ini ada suatu kemungkinan yang saya perhatikan dan mungkin terjadi ya, apalagi kalau misalnya level 125 pecah ke atas, saya yakin bahwa Japanese yen akan menjadi sangat-sangat bearish. Nah, kenapa? Saya pikir skenario ini bisa terjadi. Kita mungkin juga tahu bersama ya bahwa pada umumnya ketika bursa saham menjadi bearish, Japanese yen cenderung akan menguat. Ya, dan sebaliknya ketika bursa saham akan menjadi sangat-sangat bullish seperti saya perkirakan tadi sudah ditunjukkan di chart, sebaliknya
Japanese yen biasanya melemah dengan cepat sekali. So saya pikir ya, Japanese yen ini punya peluang untuk melemah secara signifikan ke depannya, dan sebagai gilirannya, ya pada gilirannya tentunya indeks saham di Jepang itu akan naik dengan cepat sekali, karena kalau yen melemah tentunya harga saham itu akan naik secara eksponensial. Jadi tidak hanya indeks saham di Amerika Serikat akan naik banyak, tapi saya pikir di Jepang pun kita bisa naik secara eksponensial ke depannya. Lalu untuk pound sterling mungkin gambarannya ini tidak akan lama saya bahas, sama dengan euro tadi, di mana kita kemungkinan menyelesaikan wave 1 turun dan wave 2 naik. Kapan kita akan tahu bahwa skenario yang bearish ini tidak akan berlaku? Ketika level 1.2811 itu dipecahkan ke atas ya. Nah, kalau satu currency yang sangat saya suka, Aussie dollar, mungkin ini gambarannya sedikit berbeda dengan Japanese yen, juga dengan euro dan pound sterling tadi. Kenapa demikian? Karena Aussie dollar ini merupakan commodity currency, dan karena saya berpikir bahwa harga komoditas akan naik secara eksponensial beberapa tahun ke depannya, bisa jadi bahwa semua commodity currencies cenderung relatif bertahan meskipun US dollar naik ke depannya. Kita melihat level 0.60 itu menjadi supportnya, menahan koreksi di sini. Dan kalau saya melihat dengan seksama, koreksi di Aussie dollar itu mulai hampir sama dengan puncaknya yang tercapai di pasar emas. Jadi itu sering akan terjadi itu, di mana emas atau komoditas secara umum bergerak sama dengan Aussie dollar. Kenapa demikian? Sekali lagi karena Aussie dollar merupakan commodity currency. Dan kita melihat koreksi ini berlangsung dalam wave 1 turun, wave 2 naik, wave 3 turun, wave 4 naik, wave 5 turun. Oleh karena itu, saya pikir koreksinya kemungkinan besar, katakanlah 90% yakin, sudah selesai di Aussie dollar, dan harusnya level paling rendahnya di sini di sekitar 0.55 itu seharusnya bertahan ke depannya ya. Nah sekarang ada dua kemungkinan, dia akan naik dalam wave A naik, wave B turun, dan wave C naik, atau dia akan naik dalam 1, 2, 3, 4, 5 ke depannya ya. No matter what happens, artinya dia akan naik, turun, dan naik lagi ya. Nah sekarang kalau kita melihat secara teknikal lebih dekat, kita melihat tadi koreksi sudah selesai, dan sekarang dalam jangka pendek kita melihat wave 1 naik, 2 turun, 3 naik, 4 turun sudah selesai, dan sekarang artinya kita berada di wave 5 naik. Dan di wave 5 naik ini pun ada 5 wave, 1, 2, 3, 4, berarti ini kemungkinan belum selesai. Dan jika misalnya bursa saham dalam jangka pendek masih bisa naik seperti saya perkirakan, mungkin saja Aussie dollar masih bisa naik lebih lanjut ke 0.72 sampai 0.74. Ya, very difficult to say exactly where it's gonna finish ya upside ini, karena seperti kita tahu juga ini sangat-sangat fluktuatif ya Aussie dollar. Tapi setelah kenaikan ini selesai, hati-hati, nanti seharusnya seiring dengan bursa saham yang turun, ini juga turun kembali dalam bentuk A, B, C, dan koreksi ini bisa cukup dalam. Bahkan kalau dia turun kembali ke 0.60 itu sangat-sangat wajar. So be very careful, jangan terus serakah di Aussie dollar juga yang mengatakan, oh nanti jangka panjang mungkin bisa naik lebih lanjut. Yes, tapi Anda bisa terjebak dalam jangka pendek. So kalau misalnya Anda melihat level 0.72 dan ke atas, hati-hati, stop loss-nya harus diperketat karena nanti bisa terjadi koreksi. Nah lalu bagaimana dengan gold, ya emas? Mungkin ini pasti sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang, ya bagaimana dengan emas ya? Nah emas ini apakah masih bisa melanjutkan kenaikan seperti Mr. Michael juga tadi di speech-nya mengatakan, atau sebaliknya justru akan tertahan dan akan terjadi koreksi ke depannya. Ya. Saya pikir kalau Anda ingin tahu
harga emas akan kemana, saya pikir yang paling perlu dilihat oleh Anda adalah apa yang dilakukan oleh bank sentral itu sendiri. Apabila misalnya mereka makin banyak mencetak uang ke depannya, yang ditunjukkan di sini sama global money supply atau peredaran uang secara global, Anda bisa memastikan bahwa harga emas juga akan naik, ya, karena kita melihat korelasi pada umumnya sangat erat di antara peredaran uang secara global dan pergerakan harga emas itu sendiri. Dan bahkan kalau kita melihat, seharusnya kalau harga emas itu mengikuti peredaran uang secara global, harusnya harga emas pada saat ini saja sudah mencapai 2.500 lebih, ya. So, ke depannya boleh dikatakan bahwa kepala The Fed dan juga kepala bank sentral yang lain di dunia ini itu merupakan Superman untuk investor dan trader di pasar emas, ya, karena mereka akan memastikan bahwa emas itu naik terus ke depannya, ya. Karena kalau Anda misalnya mencetak uang terus, ya boleh dipastikan bahwa Anda mendevaluasi semua uang yang beredar di pasar, ya, karena makin banyak dari sesuatu nilainya itu akan turun. Tapi justru sebaliknya, uang sesungguhnya, ya, emas dan juga perak itu akan naik, ya. Nah, kalau kita melihat secara teknikal bagaimana gambarannya. Nah, kita melihat secara Elliott wave lagi, kita melihat wave satu besar sudah selesai, yang dimulai dari Desember 2015 ketika emas itu mencapai sekitar 1045, lalu emas itu turun dalam wave 2 bentuknya ABB, lalu emas itu naik, ya, dalam 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kemungkinan baru saja wave 1 kecil dari wave 3 besar. Lalu turun, koreksi yang besar sekali terjadi ketika bursa saham itu anjlok, koreksi dari sekitar 1.700 sampai 1.450, yaitu kemungkinan wave 2 kecil dari wave 3 besar. Berarti sekarang kita baru mulai wave 1 kecil dari wave 3 kecil dari wave 3 besar. Nah, saya tidak akan membingungkan Anda. Yang jelas adalah bahwa ini sangat-sangat bullish untuk emas ke depannya. Nah, kalau kita sekarang melihat dalam jangka pendek, ya, kita melihat tadi yang wave 1 kecil dari wave 3 kecil dari wave 3 besar, kita melihat dia naik dalam wave 1, 2, 3, ini A, B, C turun wave 4, dan sekarang dia naik wave 5 dari wave 1 itu tersebut. Berarti kita dekat dengan puncaknya untuk jangka pendek, bukan jangka panjang atau jangka menengah, tapi puncaknya dalam jangka pendek akan segera tercapai. Nah, sekarang bagaimana kita akan tahu dengan pasti bahwa puncaknya sudah tercapai? Well, very easy. Perhatikan support jangka pendeknya di 1745 sampai 1750. Jika misalnya level ini pecah ke bawahnya, berarti puncaknya sudah tercapai. Nah, sekarang mungkin Anda tanya juga, masih bisa di atas 1800? Jawabannya adalah yes, masih bisa. Selama 1745, 1750 tidak pecah ke bawah. Tetapi nanti pasti suatu saat ke depannya akan pecah juga, karena ini memang sudah dekat puncaknya. Nah, nanti jangan khawatir, itu koreksi ini akan berlangsung mungkin 1-3 bulan ke depannya nanti, dan akan membentuk A, B, C. Ya. Nah, saya pikir pada saat ini belum kita bisa memastikan karena mungkin ini kenaikannya belum selesai, tetapi saya pikir koreksi kemungkinan besar akan setidaknya turun ke sekitar 1.600 hingga 1.650. Karena biasanya pada umumnya wave 2 akan setidaknya turun di bawah wave 4 sebelumnya. Ya. So, 1.600, 1.650 merupakan target yang wajar. Ya. Tetapi any target, ya, target apapun juga di atas 1.450 masih bisa terjadi. Ya, yang penting tidak turun di bawah 1.450 lagi ke depannya. Ya. Sekarang kalau kita melihat lebih jauh lagi, bagaimana targetnya ke depannya, nah ini ada pola yang sangat-sangat menariknya. Seringkali kita akan menemukan pola ini, dan pola ini
dengan jelas menunjukkan kemana harganya akan bergerak. Ini polanya inverted head and shoulders, ya, atau pola kepala dan bahu yang terbalik. Ya, kita melihat bahu kiri, kepala, dan bahu kanannya. Dan biasanya akan terjadi bahu kanan di sini. Jadi memang masih harus terjadi koreksi untuk membentuk bahu kanan ini. Ada juga seringkali orang mengatakan ini pola cup and handle, cangkir dan genggamnya. Itu boleh juga, dan itu pun ya menunjukkan bahwa baru saja kita sedang membentuk cangkirnya, genggamnya nanti itu akan merupakan koreksinya ke depannya. Jadi no matter what, apakah misalnya ini inverted head and shoulders, atau apakah ini misalnya pola cup and handle, implikasinya sama, bahwa nanti setelah upside-nya ini selesai, ya rebound-nya selesai di emas, nanti akan terjadi koreksi. Ya, koreksinya sekali lagi bentuknya A, B, C, tapi setelah koreksi ini selesai, saya memperkirakan kemungkinan besar wave naiknya itu akan mencapai 2000 lebih. Dan bahkan kalau kita melihat target dari koreksi ini, itu merupakan 3000. Ya. So, kita boleh memastikan berdasarkan pola ini bahwa setidaknya dalam beberapa tahun ke depannya, emas itu pasti akan mencapai 3000. Tapi ini masih target yang konservatif kalau kita boleh mempercayai Mr. Gold. Nah, Mr. Gold itu siapa? Bukan saya yang jelas. Ya, walaupun saya juga sudah 10 tahun lebih membahas gold, tapi Mr. Gold ini Jim Sinclair dengan akurat memprediksi pasar emas selama setengah abad terakhirnya. Luar biasa ini. Nah, kita melihat contohnya saja supaya Anda percaya. Pada tahun 1974 ketika harga emas itu hanya $100 per troy ounce, beliau mengatakan emas itu akan naik, akan mencapai $900. Ternyata pada bulan Januari 1980, harga emas secara intraday mencapai $900. Ya, so bingo, target pertama. Lalu pada tahun 2001, ketika semua pelaku pasar bearish terhadap emas, beliau mengatakan ketika harga masih $250 per troy ounce, dia mengatakan harga emas itu akan naik sampai 1.650. Ternyata target beliau terlampaui. Dan harga emas mencapai 1.923 pada bulan September 2011. Tetapi, coba melihat target beliau sekarang. Pada tahun ini, dia membuat suatu prediksi yang banyak mengejutkan orang. Dan dia mengatakan, ke depannya harga emas di pasar fisik itu akan mencapai $50,000 atau $50,000 per troy ounce. Anda mungkin mengatakan, how is this possible? Tidak mungkin harga emas bisa mencapai level tersebut. Tapi saya sendiri percaya, bukan karena beliau selalu akurat ke belakangnya, tetapi karena dua faktor. Pertama, pencetakan uang yang tidak pernah akan berhenti. Karena utang di dunia ini sudah sedemikian besar, bahwa bank sentral tidak bisa berhenti mencetak uang. Karena kalau mereka berhenti, mereka tahu pada saat itu pun ekonomi dunia itu akan kolaps. Pada akhirnya akan kolaps juga, tapi mereka masih cuma mempertahankan ya the game. Yang kedua, saya pikir dengan pencetakan uang yang begitu besar dilakukan oleh The Fed, saya pikir jangan kaget kalau nanti beberapa tahun ke depannya inflasi itu akan melonjak. Ya, dan Anda tahu bersama kalau inflasi melonjak, komoditas termasuk emas itu yang paling bisa mempertahankan nilainya terhadap inflasi. Ya. Nah, ini juga terakhir untuk emas. Ray Dalio, ini juga orang yang sangat terkenal. Dia merupakan hedge fund manager terbesar di dunia. Dia mengatakan dengan baik sekali, dia mengatakan, if you don't own gold, you know neither history nor economics. Jika Anda tidak memiliki emas, Anda sama sekali tidak mengerti atau memahami sejarah maupun ekonomi. Ya, that's true.
Ya, kalau Anda melihat ke belakang apa yang terjadi di sejarah, kalau Anda melihat secara ekonomis apa yang terjadi ketika bank sentral mencetak begitu banyak uang, ketika inflasi naik, apa yang terjadi, kita bisa memastikan bahwa emas itu investasi yang tepat pada saat ini. Dan menurut saya, setiap orang seharusnya menanamkan 20% setidaknya dari dananya di investasi yang berhubungan dengan emas. Entah itu emas fisik, entah itu saham tambang di bursa saham, atau entah itu trading emas di bursa berjangka seperti ini, Anda harus setidaknya menanamkan 20%. Saya sendiri, tapi Anda tidak harus melakukan apa yang saya lakukan. Saya sendiri asetnya 100%. Ya, di emas, entah itu emas fisik, trading di bursa berjangka, ataupun saham tambang emas di bursa saham. So, I think gold is a very, very good investment going forward. Ya, dan terakhirnya kita melihat juga tentunya apa yang terjadi di pasar minyak mentah. Apakah memang kenaikan yang terjadi yang spektakuler dalam kuartal terakhir ini, di mana minyak mentah itu naik 2 kali lipat hanya dalam 3 bulan, luar biasa itu. Ya, apakah ini akan berlanjut ke depannya atau tidak? Well, kita harus melihat dulu secara fundamental. Saya punya 2 slide saja mengenai minyak mentah, ya, bahwa penambahan produksi minyak mentah selama 10 tahun terakhir itu kebanyakan berasal dari Amerika Serikat. Sementara kalau kita melihat misalnya negara lainnya, mereka produksinya cenderung stagnan, bahkan ada juga yang menurun. Seperti misalnya contoh yang paling bagus itu Venezuela, ya, yang ekonomianya kolaps total. Nah, kita melihat produksi minyak mentah itu di Amerika Serikat sendiri dari tahun 2008 ketika mereka memproduksi 5 juta barrel per hari, itu naik hanya dalam 10 tahun lebih, ya, sampai 2019 sampai 12 juta barrel lebih. Jadi mereka dengan kata lain menaikkan produksinya 7 juta barrel. Nah, ini penting. Kenapa? Berarti kita harus melihat apa yang terjadi dengan produksi minyak di Amerika Serikat itu sendiri ke depannya untuk mengetahui kira-kira pergerakan harga minyak mentah ke depannya seperti apa. Karena memang mereka lah yang paling banyak menambah barrel di pasar minyak 10 tahun terakhir ini. Nah, mungkin Anda tahu juga, ya, setelah harga minyak anjlok kemarin, ya, dan bahkan sempat mencapai level yang negatif, ya, sampai sempat mencapai minus $40 per barrel. Bayangkan, ya, who knew, ya, that could happen. Nah, banyak lapangan minyak di Amerika Serikat tidak ekonomis. Karena memang break even point mereka, banyak di antara mereka itu $50 sampai $60 per barrel. Harga sekarang pun sekitar $40 per barrel itu tidak cukup untuk mereka break even. Ya, so mereka tidak ekonomis. Yang kedua, puluhan perusahaan minyak sudah menjadi bangkrut di Amerika Serikat setelah mereka tidak bisa membayar utang mereka dan mereka memang harus terpaksa default atau mengatakan ke bank, sorry, I cannot pay. Ya, saya tidak bisa bayar utang saya, ya. Dan itu sama sekali tidak mengejutkan saya karena sudah beberapa tahun ke belakangnya saya mengatakan ke investor dan trader, saya mengatakan, perhatikan, produksi minyak di Amerika Serikat ini tidak sustainable. Kenapa? Karena semua perusahaan yang bergerak di shale oil, ya, itu tidak ekonomis. Cash flow mereka itu selalu negatif. 10 tahun sudah mereka membuktikan bahwa mereka secara cash flow tidak pernah positif. Ya, so mereka tidak sustainable, tidak bisa dipertahankan ke depannya. Dan sekarang terbukti ketika minyak mentah itu harganya turun, anjlok, mereka memang harus terpaksa mengatakan kita bangkrut. We cannot pay. Ya. Artinya apa? Dampaknya besar terhadap pasar minyak. Artinya adalah bahwa pada akhirnya akan terjadi sebuah supply shock pada saat ekonomi pulih. Nah, supply shock itu apa artinya? Supply shock itu bahwa supply-nya atau persediaan minyak itu tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan ketika ekonomi pulih. Jadi saya pikir ke depannya, COVID-19, walaupun ini masih bisa menjadi masalah, tapi ke depan suatu saat ekonomi pasti akan pulih. We can be sure about that. Ya, entah itu misalnya semester pertama
atau semester kedua tahun 2021, but the economy will come back. Ya, akan kembali bangkitnya. Nah, ketika itu terjadi, kalau produksi minyak itu di Amerika turun, seperti misalnya kita melihat di slide ini, di mana diperkirakan produksi minyak akan turun 4 juta barrel, dari 12 juta barrel per hari ke 8 juta barrel per hari pada awal tahun depannya, well, you can be sure kalau misalnya permintaannya melonjak lagi untuk minyak, tidak akan banyak. Jadi saya pikir untuk jangka panjang, I'm very, very bullish terhadap minyak mentah. Tapi jangka pendek, that's another story. Ya, itu ceritanya lain ya. Kita melihat misalnya secara Elliott Wave Theory kembali, kita melihat pasar minyak di sini, sudah naik dalam wave 1, turun wave 2, naik wave 3, turun wave 4, dan naik wave 5. Nah, ini pertanyaan sekarang, apakah wave 5 ini sudah selesai atau tidak? I can only say this, ya, resistance pada saat ini untuk minyak terletak di antara 40 hingga 45 dolar per barrel. So the upside is limited. Nah, upside-nya terbatas untuk saat ini. Jadi saya pikir mungkin tidak begitu bijak kalau Anda mengejar harga minyak pada saat ini. Memang kalau Anda merupakan very short term trader atau sniper yang kita kadang-kadang sebut juga, boleh saja Anda masih beli minyak, tapi stop loss-nya harus sangat-sangat ketat. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya puncaknya ini sudah tercapai, dia akan koreksi dalam wave A, B, dan C. Dan saya pikir mungkin saja ketika bursa saham nanti terkoreksi, Anda boleh memastikan bahwa minyak mentah juga akan terkoreksi karena biasanya korelasi di antara dua aset ini juga sangat-sangat besar. So, ketika bursa saham turun, saya pikir nanti juga minyak akan turun dan saya tidak akan terkejut kalau misalnya minyak itu akan turun lagi sampai di bawah 30 dolar per barrel. Ya, so that's it in a nutshell. Apa yang terjadi ke depannya. So, saya beberapa tahun ke depannya sangat bullish untuk indeks saham. Untuk US dollar itu sendiri, kita masih harus melihat dalam beberapa bulan ke depannya apakah skenario yang bearish atau yang bullish akan terjadi. Level yang paling kunci untuk US dollar indeks ke depannya adalah 94.65. Jika level itu pecah ke bawahnya, skenario yang bearish akan dominan. Sebaliknya, jika level 102.95 pecah ke atas, itu berarti kita akan masuk ke skenario yang bullish. Lalu untuk gold juga, as you have seen, saya sangat-sangat bullish beberapa tahun ke depannya. Short term memang masih bisa terjadi koreksi, tapi in the long run kita akan naik ribuan dolar per troy ounce. Dan terakhirnya kita melihat minyak mentah juga I'm very bullish on commodities in general, tidak hanya emas, perak, dan minyak mentah, tapi juga tembaga dan komoditas yang lain. Nah, ini juga short term memang mungkin sudah mencapai puncaknya, akan terjadi koreksi, tetapi long term I'm almost sure, very, very bullish. Dan kita mungkin saja akan melihat 100 dolar per barrel lagi beberapa tahun ke depannya ya. Mungkin ini saja dari saya, nanti kalau misalnya mau tanya silakan, nanti ada kesempatannya ya. Thank you very much. Yes, thank you Mr. Nico untuk pemaparannya. Luar biasa sekali untuk apa yang sudah disampaikan, begitu clear dan detail. Tepuk tangan dulu untuk Mr. Nico. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah yang masih bersama kita di sore hari ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mr. Rika bagaimana proyeksi atau outlook di Juli ke belakang ini ya sampai akhir 2020 ini. Jadi sekarang giliran teman-teman nih, jika ada yang mau ditanyakan boleh ketik ya. Ketik di kolom chat dulu ya. Sorry, kolom Q&A. Diketik aja dulu sekarang ya, tapi nanti saya akan bacakan satu persatu ya. Saya akan bacakan satu persatu pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Mr. Nico. Karena apa? Udah banyak banget pertanyaan yang masuk, Mr. Nico. Mr. Nico bisa lihat juga kan ya di kolom Q&A ya? Saya bisa sih. Oke.
kita mau coba satu persatu ya, Mr. Niko ya, untuk menjawab dari yang sudah masuk nih. Yang pertama itu mungkin yang the best way, what is the best way to invest in gold? Is it buying physical gold or how? Gitu, Mr. Niko. Itu sebetulnya tidak ada cara yang paling bagus ya kalau kita mau berinvest di gold. Ada banyak cara, tapi tidak ada satu cara yang paling bagus menurut saya. Makanya saya sendiri juga tadi menyampaikan mungkin ya, bahwa saya secara pribadi berinvestasi di emas melalui banyak sekali cara. Ya. Pertama, kita bisa berinvestasi secara fisik. Kalau wanita seperti Anda, Ibu Eci, suka perhiasan ya? Iya dong. Biasanya begitu. Ya. Nah, bisa juga kalau Anda murni investor, ya bisa juga lewat koin dan juga bentuk tangan ya kalau lebih besar. Lalu kita juga bisa misalnya beli saham tambang di bursa saham, bisa juga. Ya. Tapi bisa juga trading emas di bursa berjangka ini. Nah, kalau di bursa berjangka ini ada banyak keunggulan yang tidak ada kalau kita misalnya beli saham tambang ataupun emas secara fisik. Ya, kita misalnya kalau kita trading Eci, kita punya leverage atau daya ungkitnya. Kita hanya butuh modal dikit untuk dapat keuntungan besar. Kita juga bisa mengatur waktu tradingnya karena pasar emas ini buka hampir 24 jam sehari. So, anytime Anda mau trading, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, Anda bisa trading. Ya, ya. So, dan Anda juga di sini tidak ada penjarahan fisik. Jadi tidak usah khawatir bahwa emas Anda akan dicuri. Ya, ini mungkin juga keunggulan yang ada di bursa berjangka ini yang tidak ada kalau Anda beli fisik. So, saya pikir Anda harus menanamkan telur Anda di berbagai basketnya. Walaupun misalnya basketnya emas, katakanlah. Tapi ada beberapa basket lagi yang lebih kecil, basket yang besar, di mana Anda diversifikasi dan menanamkannya di berbagai aset. Ya. Oke. Baik. Jadi itu ya, jawabannya misalnya itu ya? Jelas ya? Saya jelas. Penanya mudah-mudahan jelas ya? Yang tadi mudah-mudahan jelas ya? Oke. Jadi demikian tadi sudah dijelaskan penjawabannya. Jadi ini pokoknya pasarnya terbuka 24 jam. Terus udah gitu yang lebih amannya lagi adalah dia karena tidak berbentuk fisik ya. Jadi nggak usah kepikiran mau simpan di mana gitu kan ya misalnya kok ya. Terus lagi kalau kita udah punya saking kebanyakan itu jangan khawatir akan kehabisan tempat di rumah gitu. Karena sekali lagi ini nggak ada fisiknya ya. Oke. Itu Mr. Riko tanya tuh sudah punya berapa ton emas dia tuh? Itu rahasia itu. Oke. Mr. Riko bisa baca di Q&A pertanyaan dari Pak Dedi? Yang mengenai pound sterling ya? Bukan, ya yang pound sterling ya, lawan US dollar ya Mr. Riko ya? Ya. Apakah bisa mengalami pelemahan nggak? Well, kalau kita melihat chart tadi, ada sebetulnya dua kemungkinan. Bisa jadi sangat-sangat bearish atau bisa menjadi bullish. Nah, kalau misalnya Anda pengen memastikan apakah menjadi bullish atau bearish, cukup melihat chart tadi ya. Jadi level yang paling penting adalah 1.2811 di pound sterling terhadap US dollar. Kalau misalnya level tersebut itu dilampaui, ya berarti pound sterling akan menjadi sangat-sangat bullish. Tapi kalau sebaliknya misalnya dolar indeks itu melonjak kembali, ya berarti forget about it. Berarti pound sterling akan menjadi sangat-sangat bearish. Nah, sekali lagi, tadi saya kasih dua alasan kenapa saya pikir US dollar akan naik. Sebetulnya ada alasan ketiga. Ya, saya tadi tidak sebutnya karena takut waktunya terlalu singkat. Tapi kalau kita mikir di dunia pada saat ini, kalau perusahaan itu pinjam uang, selama ini mereka sering pinjam dalam bentuk US dollar. Itu enggak, Ibu Eci? Bahkan di Indonesia sendiri, kalau kita melihat banyak sekali perusahaan pinjam dalam US dollar. Kenapa? Mereka nggak pinjam dalam rupiah. Karena bunganya untuk US dollar lebih kecil daripada rupiah. Artinya boleh dikatakan, kalau Anda pinjam dana dalam US dollar, berarti Anda nge-short atau jual US dollar. Nah, mungkin Anda bingung,
short atau jual US dollar. Oh iya, Anda jual US dollar karena ketika Anda dapat pinjaman dengan US dollar, Anda akan konversi ke rupiah. Betulkah demikian? Jadi Anda akan jual dolar yang Anda dapat, Anda akan beli rupiah untuk berinvestasi di sini. Tapi ketika Anda harus melunasi utang itu, berarti Anda harus membeli kembali terlebih dahulu dolar untuk melunasi utangnya. Betulkah demikian? Yep. Artinya, karena short position di dolar, atau posisi jual di dolar begitu besar di dunia, kalau perusahaan mengalami masalah likuiditas atau bahkan lebih parah insolvabilitas, mereka diambang kebangkrutan dan mereka takutnya rupiah akan misalnya melemah, mereka cepat-cepat akan borong dolar. Seringkali kita melihat fenomena seperti itu. Jadi jika itu terjadi, ya dolar bisa melonjak. Ya, karena itu juga saya sendiri secara pribadi masih cenderung pada saat ini bullish terhadap dolar dan bearish terhadap ya terutama euro, Japanese yen, dan juga pound sterling. Gitu menurut pendapat dari Mr. Niko ya untuk jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipakai proyeksi juga itu ke depan ya. Oke, terus kita lanjut ya Mr. Niko, boleh dari Hendra Adiasa. Kalau modal 100 juta di gold trading, apakah mainnya lebih bagus jangka pendek harian atau jangka panjang yang mingguan Mr. Niko? Berapa lot maksimal yang aman digunakan untuk mengantisipasi apabila tiba-tiba terjadi big overbought atau barrier dalam waktu yang sangat singkat? Sebetulnya bisa dikombinasikan. Saya sering mengatakan kepada broker juga, kalau misalnya Anda punya klien, tolong jelaskan ya bahwa ada dua macam lot. Ada yang trading lot, ada yang trending lot. Jadi Anda bisa kombinasikan. Artinya begini, misalnya satu lot itu biarkan saja untuk trending, ya, untuk jangka panjang artinya. Tapi satu lot lagi itu hanya untuk trading, ya. Jadi bisa dikombinasikan. Nah, kalau misalnya modal Anda 100 juta, berapa lot maksimalnya? Ya, itu juga harus ditentukan oleh Anda sendiri karena saya tidak bisa memberikan jawaban yang berlaku untuk semua orang. Karena semua orang itu beda, Bu Eci. Ada yang sangat senang risiko, ada yang sangat senang jangka panjang, ada yang senang jangka pendeknya, ada yang seperti apa, beda-beda gitu. Jadi saya nggak bisa gitu. Cuman yang saya bisa memberitahukan adalah bahwa Anda bisa trading satu lot, tapi bisa juga fraksional. Bisa juga 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, terserah. Itu tergantung kepada risk profile Anda. Ya, jadi Anda harus menentukan sendiri berapa risiko yang Anda mau ambil. Kalau Anda misalnya bilang, saya tidak mau satu lot itu, karena itu 100 kali lipat ya dari modal keuntungannya gitu. Tapi kalau misalnya 10 kali dari modal, oh ya itu saya merasa lebih nyaman. Atau ada yang lain bilang, oh 50 kali saya pengen leverage. Nah itu sekali lagi, I cannot give an answer to that question for everyone the same. Itu harus ditentukan secara pribadi oleh masing-masing investor. Oke, jadi harus ada beberapa pertanyaan dulu yang ditanyakan ya untuk lebih detailnya supaya nanti bisa benar jawabnya gitu. Ada beberapa. Betul sekali Bu Eci. Profile, gitu ya. Tadi yang udah tanya. Oke, ini banyak yang tanya Mr. Niko. Kayaknya beberapa mungkin saya gabung gitu ya, karena kayaknya bisa apa namanya bisa sekalian dijawab. Khususnya ini tentang potensi kenaikan emas, Mr. Niko ya. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, berapa lama kira-kira potensi kenaikannya? Terus ini sama seberapa besar pandemi COVID ini bisa mempengaruhi perekonomian dan kaitannya dengan harga emas. Sama lagi kan, Mr. Niko ya. Jadi kayak COVID ini dampaknya untuk kenaikan harga emas, kemudian juga nilai tukar falas. Oke, karena kan yang beberapa waktu lalu itu kita lihat yang mata uang khususnya itu terjerembab gitu ya dalam nilai yang terendah dalam situasi awal-awal mula COVID gitu, Mr. Niko. Coba dampak dari pandemi ini kepada harga jual emas dan khususnya juga harga nilai tukar falas. COVID ini menurut saya oleh massa media di blow up ya. Karena massa media itu hanya laku kalau mereka punya berita yang jelek. Ya. COVID ini apa sebetulnya? COVID is a virus, itu virus. Dan virus itu sudah bersama dengan kita
ya ribuan tahun. So, saya tidak tahu kenapa sekarang tiba-tiba harus di blow up gitu. Karena influenza misalnya, siapa yang nggak pernah flu? Ya. Flu itu sama, itu juga sebuah virus. Ya, malah keluarga dengan coronavirus ini gitu. So, saya pikir virus ini ya kalau kita dapat atau tidak, seharusnya kalau kita hidup sehat, kita akan baik-baik saja gitu. Dan sudah terbukti kalau orang-orang muda seperti misalnya Ibu Eci, ya itu tidak apa-apa ya kalau kita sehat, won't matter gitu. Kita tidak akan mati kok dari 19 ini gitu. So lama-kelamaan juga orang akan sadar bahwa ini sebetulnya walaupun itu masih bisa bersama kita beberapa tahun ke depannya, it doesn't matter ya. Karena virus ini tidak akan menghalangi kita untuk misalnya berinteraksi dengan orang, untuk bekerja, untuk berkarya, asalkan kita tentunya menjaga. Kita misalnya pakai masker kalau kita bertemu dengan orang, kita cuci tangan lebih banyak dan sebagainya, ya itu kita harus membiasakan itu. Tapi menurut saya COVID-19, forget about that, itu juga lama-kelamaan itu orang juga akan jenuh dengan COVID-19 dan mereka akan tidak terlalu mempedulikan lagi. Mereka akan jaga, tetapi mereka akan tidak membiarkan mereka terbatas untuk misalnya bekerja atau apapun juga. Ya, apalagi sekarang juga kita sudah tahu, Ibu Eci, kita bisa banyak melakukan pekerjaan from home. Bahkan acara itu from home, ya dari rumah. Semuanya kita dari rumah. Ya, so it can be done. Nah sekarang untuk Mas sendiri itu, seperti tadi juga saya paparkan, beberapa tahun ke depannya kurvanya adalah naik. Emas itu akan naik. Bahkan kalau tadi melihat Mr. Gold, Jim Sinclair, mengatakan emas itu bahkan bisa naik sampai 50.000 US dollar. Bayangkan, ya sekarang harganya cuma 1.700-an. Nah, if that happens, kalau itu terjadi berarti emas masih bisa naik 30 kali. Ya, apakah ini mungkin saja? Menurut saya sangat-sangat mungkin. Ya, karena pada akhirnya orang akan sadar bahwa uang kertas yang ada di dompet kita masing-masing itu akan pada akhirnya dihancurkan oleh pencetakan uang yang dilakukan sama kepala bank sentral di seluruh dunia. So, in the end, pada akhirnya orang akan secepatnya menukarkan uang kertas mereka, menukarkannya untuk apa? Menukarkannya kepada emas dan juga peraknya. Oke. Bisa Niko, sekalian dong, ini ada yang pertanyaan ke oil juga. Kalau oil gimana gitu? Kira-kira pengaruh pandemi ini terhadap harga oil juga nih, misalnya Niko sekalian. Nah, sebetulnya minyak mentah itu most important commodity in the world. Ya, commodities yang paling penting di dunia, bahkan lebih penting daripada emas untuk komoditas ya, karena sebetulnya emas itu selain komoditas itu juga uang. Tapi komoditas murni itu yang paling penting adalah minyak mentah. Karena minyak mentah itu digunakan untuk begitu banyak hal. Tidak hanya kalau kita misalnya perlu minyak untuk di mobil atau di motor, tetapi juga plastik, apa-apa itu banyak sekali hal yang dibuat dari minyak mentah. So, minyak mentah ini saya sangat-sangat bullish beberapa tahun ke depannya, dan saya sama sekali tidak akan terkejut kalau minyak suatu hari ke depannya kembali mencapai $100 per barrel. Karena kita perlu ingat juga bahwa tidak hanya Amerika Serikat akan mengalami kesulitan untuk menaikkan produksinya ke depan, bahkan negara yang kita menganggap penghasil minyak besar seperti misalnya Arab Saudi dan juga Rusia pada akhirnya akan mengalami juga kesulitan untuk menaikkan produksi mereka. Seringkali kita dengar orang mengatakan, oh Arab Saudi punya spare capacity, punya kapasitas yang belum terpasang, yang belum digunakan, yang besar sekali. That is nonsense. Karena saya melihat ketika Aramco, perusahaan besar minyak di Arab Saudi itu, melakukan IPO atau listing di bursa, mereka harus mengeluarkan prospektus yang menunjukkan beberapa minyak yang mereka masih punya ke depannya. Ternyata terbukti juga bahwa mereka tidak serta-merta bisa membuka kerannya dan menaikkan produksi minyaknya. It's going to be very, very difficult. So, kalau misalnya kita melihat ke depannya ekonomi akan kembali bangkit, and I'm very sure about that, tahun 2021, 22, dan 23, setidaknya 3 tahun ke depannya, bisa jadi bahwa minyak tidak cukup. Ya, persediaannya tidak cukup,
untuk memenuhi permintaannya. Oleh karena itu, mau tidak mau, harga minyak pasti akan naik. Oke, baik ya. Tadi saya agak mute dikit karena ada backsound masuk. Mr. Riko, ini banyak banget sih pertanyaannya ya. Mudah-mudahan sih bisa kejawab semua. Tapi ini ada satu nih. Bagus ya, berarti mereka... Ya, berarti mereka perhatian ya. Iya dong, harus. Dari tadi mereka diam itu karena menyimak gitu kan. Serius gitu dengerin Mr. Riko. Ini sih mewakili para pemula yang sedang join sore hari ini ya bersama kita di webinar ini gitu kan. Nah, ini dari Faisal Yoga ya. Saya ingin bertanya untuk pemula seperti saya, lebih dicondongkan atau lebih disarankan untuk tradingnya di emas atau trading di dolar, Mr. Riko? That's a very good question. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Produk yang Anda pilih itu yang paling dekat dengan hati Anda. Itu jawaban saya. Jadi bisa pilih di antara indeks saham, valuta asing, emas, dan juga minyak mentah. Now, which one do you like the most? Ya, yang mana yang Anda paling menguasai, yang paling Anda tahu seluk-beluknya? Apakah itu indeks saham, apakah itu misalnya minyak mentah, apakah itu valuta asing, atau apakah itu emas? Jadi ini juga akan memudahkan proses trading Anda gitu. Kalau Anda agak tahu pasar itu, nah itu akan lebih mudah. Ya, jadi lihat dulu dalam hati Anda, yang mana paling dekat dengan Anda gitu, yang paling Anda mengerti gitu. Nah itu yang dimasuki sama Anda. Ya, oke. Gitu. Ya, oke. Mr. Niko, itu tadi ya. Jadi tanyakan kata hati Anda untuk pemula. Kalau saya sih ditanya pasti emas gitu kan. Agak saya tahu. juga manggilnya emas gitu, ya kan? Dekat dengan hati. Bercanda. Okay, Mr. Riko from UD. Hello, Mbak Eci, Mr. Riko. As a self-employed and retail trader, could you please advise the most strategic steps to divide our cash and invest in the best platforms during this situation at the next 5 years? Wow, that's a good question. The answer is not that easy. Sekali lagi ya, kalau Anda pengen multiply your funds, pengen menaikkan dana Anda, ya, pengen menghasilkan keuntungan tentunya dari dana Anda, well, Anda itu harus mengerti apa yang Anda lakukan gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan trading, well, sekali lagi, apa yang paling dekat dengan hati Anda misalnya? Apakah Anda suka valuta asing, suka emas, suka minyak mentah, suka indeks saham? Well, Anda berinvestasi di dalam sesuatu yang Anda sangat-sangat percaya. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh, saya percaya indeks saham ini akan naik dalam jangka panjangnya, nah, mungkin Anda mau di indeks saham. Atau Anda misalnya mengatakan, oh, saya lihat emas itu bagus sekali investasinya. Saya lihat prospeknya cemerlang ke depannya, mungkin Anda pilih emas. Atau kalau Anda misalnya sering berhubungan dengan minyak mentah, Anda melihat, ya bisa benar tuh, kalau ekonomi bangkit lagi, bisa jadi bahwa supply-nya tidak akan cukup. Saya percaya ini jangka panjangnya bagus. Saya mau berinvestasi di minyak mentah. Atau Anda misalnya sering berhubungan dengan valuta asing karena misalnya Anda melakukan impor-ekspor. Atau misalnya ada bisnis yang lain yang membutuhkan banyak valuta asing. Nah, mungkin Anda lebih cocok di trading valuta asing. So, sekali lagi, saya tidak bisa memberikan jawaban yang sama untuk semua orang. Karena orang, sikapnya dan bisnisnya dan lingkungannya itu beda-beda semua. So, kalau saya memberikan satu jawaban, itu akan sangat bias. Akan bias untuk saya. Ya, tadi saya katakan, saya 100% dari dana di investasi yang berhubungan dengan logam mulia. Kenapa? Karena hati saya memang di situ. Saya paling suka investasi yang berhubungan dengan logam mulia. Ya, so ya akan beda-beda untuk setiap orang gitu. Ya. Yes, favorit tiap orang beda-beda ya, Mr. Niko ya. Ya. Betul. Untuk segala hal sih, ini nggak cuma untuk dalam pemilihan jenis investasi, tipe investasi ya. Untuk segala hal dalam hidup itu beda-beda memang. Emang beberapa ada yang kesamaan dalam hal-hal tertentu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mr. Niko tadi itu juga bisa menjadi ya sedikit gambaran buat teman-teman memilih nanti yang paling cocok sama hatinya yang mana gitu. Oke, bentar-bentar. Tadi saya baca, oh you can also pick
one or two question more, Mr. Nico, before we continue. Karena ini aja deh. Dari Hidayat ya. Produk mana yang bagus untuk, tadi dah sama dah jawabannya. short term trading and also long term trading gitu dalam second half 2020 ini, Mr. Nico. Sama ya kayak tadi jawabannya ya? Sebetulnya dalam trading itu kita cenderung akan melihat jangka pendeknya. Jangka pendek ya? Oh, nggak usah lihat long term dulu ya? Namanya juga trading, ya kita menghasilkan uang dalam jangka pendek. Ya, kalau trading. Kalau investasi itu jangka panjang. Kalau trading itu jangka pendek aja. So, ya pasti kita akan melihat jangka pendek. Kalau saya boleh summarize, ya, jangka pendek ini, saya pikir masih ada upside untuk indeks saham, tapi nanti akan terjadi koreksi dalam bentuk ABC. Ya. Kalau valuta asing, perhatikan tadi level yang saya kasih untuk US dollar index itu sendiri, kalau US dollar index masih di atas 94.65, itu skenario bullish masih berjalan, ya. Tapi kalau misalnya level itu pecah ke bawah 94.65, berarti kita akan masuk ke skenario yang sangat bearish untuk dolar. Ya. Untuk emas itu sekali lagi upside-nya sudah terbatas pada saat ini. Kita melihat mungkin 1.800 hingga 1.900 masih mungkin bisa terjadi, bisa masuk ke zona resistance tersebut. Tapi nanti setelah itu secara teknis, jelas sekali kalau kita melihat weekly, daily, 4-hourly chart, jelas sekali bahwa harus terjadi koreksi nanti dalam bentuk ABC juga, seperti bursa saham. Minyak mentah sebetulnya sama. Apakah kita sudah mencapai puncaknya atau tidak dalam jangka pendek? Very difficult to say. Zona resistance yang jelas ada di 40 sampai 45. Ya. So again, jangan mengejar harga menurut saya tidak begitu bijaksana. Lebih bijak kalau kita tunggu koreksi dalam bentuk ABC juga. So banyak market sebetulnya agak mirip ya pada saat ini gitu. So again, kalau short term perhatikan level-level kunci tersebut yang tadi saya kasih. Okay. Baik, what time is it now? Okay, maybe this is the last question, okay, Mr. Nico? Yes, sebenarnya maunya semua, tapi ini lebih pertanyaan tuh sangat spesifik sekali, Mr. Nico, ya. Mr. Nico, can you please read the question from Sri Wahyuni? Oke. Ya. Dengan modal 10.000 ya, gold trading, apakah trading yang bagus jangka pendek, jangka panjang? Berapa lot maksimal yang aman untuk mengantisipasi apabila terjadi big over bullish barrier dalam waktu yang sangat singkat? Tolong jelaskan sedetail mungkin dengan join 10.000. Mungkin itu juga pertanyaan yang saya tadi udah jawab juga ya, mengenai kalau 10.000 itu lotnya bisa lebih kecil, ya kita tidak usah satu lot penuh, bisa juga suatu fraksi dari satu lot itu 0,1, 0,2, 0,3 dan sebagainya ya. Oke, jadi sudah terjawab tadi ya, Mr. Nico ya? Iya, agak terjawab ya dengan itu ya. Mungkin kalau saya boleh pilih ya terakhir ini, karena ini belum dijawab mengenai cryptocurrencies, karena itu juga sering ditanya sama orang ya, cryptocurrencies bagaimana gitu, seperti Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan sebagainya gitu. Prospeknya ke depannya bagaimana gitu. Jawaban saya selalu sama. Kalau saya secara pribadi harus pilih di antara gold dan juga perak atau cryptocurrency, saya sendiri karena saya orangnya konservatif, saya tentunya akan pilih gold dan perak. Kenapa? Karena bisa dipegang, bisa dilihat, dan sebagainya. Cryptocurrencies itu suatu aset yang ada di dunia maya yang kita tidak bisa pegang, tidak bisa cium, tidak bisa melihat, you can't see it. Ya. Dan kalau internet mati, ya, you can't access your cryptocurrencies. Ya. Atau kalau misalnya pemerintah suatu saat mengatakan, sorry, cryptocurrencies tidak diperbolehkan pada saat ini karena pemerintah itu tidak suka persaingan untuk mata uang kertas mereka. Itu bisa terjadi ke depannya. But sebagai spekulasi, boleh banget. Tapi jangan lebih dari 5% dari modal Anda. Itu saran saya. Kenapa demikian? Karena Bitcoin bisa ke 1 juta, bisa. Ya. Tapi bisa juga ke 0, bisa juga.
Ya. So, kita harus menganggap ini sebagai murni spekulasi. It's very, very spekulatif. Tapi kalau saya juga baca banyak analisa mengenai Bitcoin, mungkin saja bisa ke 1 juta. I don't know, could be. Karena kita melihat Bitcoin ini beda dengan uang kertas. Karena Bitcoin ini tidak bisa ditambah itu saja. Itu maksimumnya, kalau saya nggak salah, koreksi saya kalau saya salah, 24 juta coin. Kalau untuk Bitcoin ya. So, cannot be more. Dan sekarang sudah tercetak 20 juta koin lebih. So, memang tidak bisa banyak menambah Bitcoin lagi. So, harusnya, ceteris paribus, kalau persediaannya sudah terbatas, tetapi permintaannya tiba-tiba naik, ya karena memang orang suka dengan Bitcoin, ya harusnya harga itu melonjak. Ya, harusnya. So, saya pikir untuk spekulasi boleh saja, tidak masalah. Tapi jangan lebih dari 5% saja. Okay. Wow, so many questions actually, but our time is already up. Boleh kalau gitu tepuk tangan dulu untuk Mr. Nico. Ya, dan mungkin kalau saya boleh tambahkan, Ibu Eci, ya, kita perusahaan juga sering mengadakan webinar. Kalau misalnya Anda mau melihat pergerakan harga aset-aset yang Anda suka dalam jangka pendek, yakinlah kita ke depannya juga masih akan mengadakan webinar-webinar yang lain di mana Anda bisa melihat jangka pendeknya seperti apa. Dan kalau misalnya pertanyaan belum terjawab juga, maaf, nanti juga di kesempatan yang lain, di webinar berikutnya, mungkin ada kesempatan lagi. Ya, boleh kayak gitu. Atau nanti kalau akhirnya setelah ini join gitu kan bersama Falguri, itu silakan tanya langsung ya one by one gitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya ini. Gitu ya Mr. Nico ya? Betul. Thank you so much, Mr. Nico, for the presentation, for the answers, for the sharing knowledge and experience also ya. Sangat bermanfaat tentunya untuk para peserta yang sudah join pada sore hari ini. Thank you so much. Yes, tetap aja di sini Mr. Nico. Kita masih belum berakhir karena masih ada sesi di belakang lagi ya. Stay with us here. Karena sekarang saya mau undang nih untuk bisa menyampaikan juga beberapa hal penting yang mungkin bisa lebih menguatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan undang Bapak Robi Thera, Regional Director PT Falguri Asia Futures. Nanti lanjut lagi sama Pak Dino Limantara juga, yaitu Senior Vice President PT Falguri Asia Futures untuk dapat menyampaikan hal-hal penting tersebut. Silakan Pak Robi. Terima kasih Miss Eci, juga terima kasih Mr. Nico atas bantuannya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sore, salam sehat selalu, salam profit. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh peserta, untuk khusus calon-calon customer kami dan juga nasabah kami secara khusus yang bergabung hari Minggu ini. Terima kasih banyak Anda sudah meluangkan waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa kita berada di era teknologi di mana informasi sebenarnya mudah sekali kita dapat di internet, beribu-ribu informasi, bahkan berjuta-juta informasi kita bisa dapat. Namun kadang informasi terlalu berlebihan sehingga informasi yang kita dapat mungkin kurang efektif untuk membantu kita. Oleh sebab itu kami PT Falguri Asia Futures berkomitmen ingin memanjakan seluruh customer kami dengan memberikan informasi yang tepat, continue. Oleh sebab itu program ini kami akan terus adakan sebagai bentuk servis kami kepada klien kami, apresiasi kepada mereka yang sudah bergabung. Jadi Anda yang belum bergabung mohon segera cepat bergabung. Ya, kemudian saya juga kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa program kami yang sudah berjalan agar Anda tidak terlambat. Ya, ada satu program benefit sepeda motor yang Anda bisa dapat ketika Anda bergabung nanti. Kemudian kita juga menjalankan masih ada program Toyota Fortuner Pajero. Program ini juga sukses besar di tahun 2019 kemarin. Kami sudah menyerahkan 9 unit
ke customer kami, juga beberapa unit sepeda motor tadi. Terus yang terbaru ada program Toyota Velfire, juga Anda bisa dapat kesempatan mendapatkannya. Ada program emas 1 kilo, ada juga referral Samsung. Jika Anda mendaftarkan diri sebagai referral, Anda bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan Samsung S20 Ultra. Ya, jadi jangan menunda-nunda. Silakan bergabung dengan kami dan take benefit-benefit yang kami akan berikan. Terakhir dari saya, terima kasih sekali lagi waktunya di hari Minggu ini sudah meluangkan waktu buat seluruh peserta. Juga saya ucapkan terima kasih buat seluruh rekan-rekan dari PT Valburi Asia Features yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Saya kembalikan ke Miss Eci dan mungkin Pak Nino untuk sesi terakhir. Terima kasih, salam sehat selalu. Thank you. Yes. Thank you, Pak Robi tadi untuk informasi menariknya. Ternyata ada penawaran-penawaran khusus dari Valburi untuk hari ini. Pak Nino, silakan boleh ditambahkan Pak Nino. Oke, baik. Sudah kedengeran Bu Eci suara saya? Jelas. Jelas ya. Oke. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan buat Bu Eci, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan selamat sore juga buat brother saya, Mr. Niko, tadi sudah panjang lebar menjelaskan tentang peluang market di paruh kedua tahun 2020. Yang saya hormati juga pada kesempatan sore hari ini, ada Mr. Michael Goh, yang saya lihat masih join juga. Mr. Michael, good afternoon. Ya. Lalu Pak Robi tadi sudah menjelaskan dengan baik juga program-program dari PT Valburi. Dan yang tentunya yang sangat saya hormati adalah para nasabah dan rekan-rekan dari Valburi yang sudah bergabung di sore hari ini. Dari saya, Bu Eci, mungkin saya menambahkan sedikit saja tentang profil Valburi. Saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan yang mengindikasikan bahwa banyak nasabah-nasabah yang masih baru join ya, atau mungkin baru berpikir untuk join dengan Valburi. Nah, pada kesempatan yang baik. Nino, sorry. Tadi ada yang nanya, untuk milih perusahaan trading itu apa aja sih yang mesti diperhatikan gitu. Tadi ada tuh Pak Nino. Ya. Nah, sekalian aja nih gitu sekalian. Jadi memang topik saya atau bahan yang akan saya bahas pada sore hari ini memang membahas tentang hal itu gitu. Jadi pilih perusahaan yang paling bagus itu harus lihat tentu nomor 1 legalitasnya, nomor 2 fasilitas-fasilitas yang diberikan, dan yang ketiga adalah faktor edukasinya. Apakah perusahaan tersebut seperti Valburi nih gitu, rajin memberikan pelatihan, rajin memberikan workshop gitu ya buat semua nasabah-nasabah dari perusahaan tersebut. Bu Eci, mungkin banyak nasabah juga yang masih belum terlalu baru ya, mungkin baru dengar nama Valburi. Saya pada sore hari ini mau jelasin sedikit. Valburi Asia Future itu adalah bagian dari Valburi Group. Valburi Group sendiri ini perusahaan investasi, memang di grup kita ini sudah lama banget Bu Eci, sejak tahun 1999. Selain Valburi Asia Future, sebetulnya kita punya sister company juga ya. Jadi ada Valburi Sekuritas Indonesia dan juga ada Valburi Capital Management. Sesuai namanya, Valburi Sekuritas Indonesia, kita melayani di sana fokusnya adalah perdagangan saham-saham lokal. Lalu di Valburi Capital Management fokusnya adalah di perdagangan reksadana. Kenapa ada banyak perusahaan gitu? Karena di Valburi kita percaya sesuai dengan slogannya kita adalah expect more. Kita ingin memberikan keseluruhan ya buat seluruh nasabah dari segala sektor itu bisa berinvestasi sesuai dengan risk profile masing-masing. Tentunya dengan konsep one stop investment ini sampai saat ini PT Valburi, terutama Valburi Group, kita sangat bersyukur sekali bahwa kita masih menjadi salah satu perusahaan yang paling besar di Indonesia. Jadi buat nasabah-nasabah yang belum join sama kita, nggak usah khawatir. Bapak Ibu sudah dengan datang ke webinar pada sore hari ini sudah memilih perusahaan yang tepat sekali kalau menurut saya. Oke. Nah, lalu melanjutkan juga promosi yang tadi disampaikan sama Pak Robi. Pak Robi tadi membahas tentang loyalty point atau hadiah-hadiah yang bisa didapatkan kalau menjadi nasabah di PT Valburi. Itu luar biasa, memang banyak sekali hadiahnya. Itu salah satu faktor juga Bu Eci. Ya, kalau pilih perusahaan pilih perusahaan yang kasih hadiah paling banyak gitu, betul. Ya kan? Jadi ganda. Iya, sambil menyelam minum air gitu kan Bu Eci ya. Nah, ada juga selain dari loyalty point, pada kesempatan ini saya mau jelasin tentang fasilitas juga ya. Jadi ini fasilitas trading.
ketika kita transaksi atau trading saat ini tadi sudah disampaikan kita hidup di era digital, di era teknologi. Kalau zaman dulu 15 tahun yang lalu kita trading itu semua serba manual. Kita mau prediksi harus catat pakai kertas ya, jadi ada bolpen, kita hitung harga high low dan lain sebagainya untuk memprediksi market. Seperti ya, analisa yang tadi disampaikan sama Pak Niko juga semuanya manual. Tapi saat ini dengan era teknologi yang sudah canggih sekali, Valburi juga mengikuti zaman. Nah, saat ini saya mau sampaikan untuk semua nasabah kita mempunyai 2 fasilitas yang namanya trading tools yang kita bekerja sama dengan 2 vendor terkemuka di dunia ya. Jadi yang pertama namanya AutoChartis. AutoChartis ini adalah tools trading yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan dari faktor teknikal, jadi dari grafik. Nah, kalau zaman dulu saya tadi jelaskan, kita harus nyatet sendiri nih, kira-kira harga mau naik apa turun. Dengan adanya tool AutoChartis ini, nasabah kita dimanjakan, Bu Eci, karena sudah ada aplikasinya, dan nasabah tinggal menerima notifikasi. Tadi saya lihat tuh kan banyak yang nanya ya, jangka pendek itu pound sterling naik atau turun, emas naik atau turun. Dengan adanya AutoChartis ini, kita nggak usah menebak-nebak lagi gitu. Karena basically, mesin yang akan menghitung untuk kita probabilitas naik apa turunnya. Tentu ini tidak bisa kita ikuti 100% ya, dan tentu disclaimer juga tidak mungkin benar terus gitu. Tetapi buat trader-trader pemula ini sangat-sangat membantu sekali Bu Eci. Karena mereka bisa seperti dibayangkan kalau kita lagi berkendara, dengan kita berkendara sendiri dan satunya lagi dibantu dengan Maps gitu ya, atau Google Maps. Nah, itu tentu yang ada Google Maps jauh lebih mudah buat nasabah-nasabah baru ya. Nah, yang kedua yang juga baru yang trading tools yang akan kita luncurkan di bulan ini namanya adalah equity. Equity ini mirip dengan AutoChartis tadi, Bu Eci, tetapi bedanya equity ini memprediksi berdasarkan berita atau fundamental. Jadi tadi Pak Niko juga sudah jelaskan, akhir-akhir ini kan banyak banget tuh berita-berita di pasar gitu ya, apalagi kadang-kadang Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuh kalau lagi pidato atau memberikan statement itu market tiba-tiba bisa bergerak tidak sesuai dengan teknikal, tidak sesuai dengan grafik gitu. Nah, disinilah fungsi dari equity ini. Dengan adanya fitur equity ini, nasabah-nasabah kita akan mendapatkan sentimen pasar berdasarkan fundamental. Apakah hari ini berita-beritanya itu misalnya cenderung positif atau negatif, itu akan bisa dilihat dari handphonenya nasabah secara langsung melalui notifikasi-notifikasi yang kita bagikan. Nah, Bu Eci, semua fasilitas ini kalau misalnya nasabah itu tidak join dengan Valburi, mereka harus berlangganan dan bayar sendiri gitu. Saya yakin biayanya juga mahal, bisa jutaan rupiah per bulannya. Tetapi dengan menjadi nasabah PT Valburi Asia Future, semua trading tools tadi kita berikan secara gratis. Wah, gratis ya, Pak, serius. Gratis. Ya, betul. Jadi luar biasa sekali dari PT Valburi, ya fasilitas itu diberikan memang untuk membantu nasabah kita supaya hasil tradingnya mereka bisa jauh lebih baik lagi. Dan yang paling utama adalah jangan lupa di Valburi juga kita tetap akan rutin memberikan event-event edukasi. Nah, kalau Bu Eci ini kan biasanya sama saya udah sering ya kita bikin event di Surabaya dan Bali. Ini pertama kalinya kita bikin event secara nasional. Tadi ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, ada yang dari kota-kota lain di seluruh Indonesia. Medan, iya. Bandung. Ya, Papua belum ada ya Bu Eci ya? Tadi aku belum baca Papua. Papua belum ada ya. Mudah-mudahan nanti seluruh Indonesia bisa ikut seminar kita dan pastinya ini akan lebih sering kita adakan gitu. Baik, apalagi ya, mungkin last but not least gitu, ini mengenai yang free ebook gimana Bu? Yang untuk giveaway-nya Bu Eci aja yang membahas ya. Oh iya, cara untuk dapetin free ebook untuk yang masih stay sampai sekarang ini Pak Nino, itu mesti apa? Download atau mesti kemana nih bisa Pak Nino? Mudah sekali. Jadi tadi sudah disampaikan sama Bu Eci, pada sore yang baik ini dari PT Valburi kita akan memberikan free giveaway untuk semua partisipan, yaitu berupa e-book tentang trading. Nah, cara mendapatkannya mudah sekali. Bapak Ibu, para undangan yang ada di webinar ini, silakan menghubungi konsultan yang mengundang. Ya, jadi silakan menghubungi konsultan yang mengundang dan mungkin di screenshot aja. Ini saya ikut sampai akhir acara gitu ya. Silakan di screenshot aja. Ada mukanya tadi, mungkin ada fotonya Pak Robi, ada fotonya Bu Eci gitu. Nah, itu tinggal sebagai bukti aja nanti. Atau enggak gini Pak Nino,
itu kan ada tulisan partisipan, ya kan? Ada nama Partisipan. kalian. Nah, di Ya, nama itu nah. di screenshot. Jadi kelihatan kan sekalian jamnya, namanya gitu, ya. Boleh deh. Ya, pokoknya nanti dari Valburi kita kasih free ebook untuk semua partisipan yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu nih, apalagi nih ya, lagi libur-libur gini, sempat-sempat ikut webinar, kita kasih free ebook untuk semua. Ya, melalui email, Bu Eci. Silakan menghubungi konsultan yang mengundang untuk acara pada sore hari ini. Mungkin dari saya itu aja, Bu Eci. Bentar, Mr. Nino. Terus misalnya nih, ada partisipan yang langsung tertarik dan pengen langsung open account gitu, Mr. Nino. Ya. Terus itu ada something juga kan yang sebagai giveaway langsung yang mau dikasih? Oh iya, betul. Nah, pasti dong ya. Tadi saya bilang Valburi kan kita memang royal nih, sering kasih hadiah gitu. Jadi untuk semua nasabah atau calon nasabah yang belum join dan memutuskan untuk join karena webinar ini, silakan menghubungi konsultannya. Nanti akan kita berikan hadiah langsung berupa voucher e-money. Ya, bisa berupa GoPay, apalagi tuh Bu, OVO mungkin ya. Dan banyak lagi deh yang pokoknya bisa ditransfer gitu, itu sampai dengan 2 juta rupiah. Caranya bagaimana, syaratnya apa aja, mudah, tinggal buka rekening aja sama Valburi, hubungi konsultan kita, nanti mereka akan menjelaskan lebih lanjut. Yang pasti syaratnya nggak ribet-ribet deh, kalau di Valburi anti ribet gitu. Yes. Pokoknya Valburi itu kalau ada yang bisa dibikin mudah, itu pasti dikasih mudah gitu. Betul. Makanya kita juga komitmen untuk terus memberikan trading tools yang terbaik. Jadi sebetulnya sesi saya ini adalah sesi tentang trading tools ya. Saya mau sampaikan bahwa di Valburi kita sangat-sangat komit sama keberhasilan transaksi setiap nasabah kita. Jadi selain tadi ada auto chatis, ada equity, tidak menutup kemungkinan ke depannya kita masih akan cari terus vendor-vendor trading tools terbaik yang bisa membantu tradingan semua nasabah kita. Itu sih tujuannya kita, supaya semua nasabah kita bisa trading dengan mandiri dan hasil tradingnya baik. Ya, itu menjadi visi kita ke depannya. Jadi benar-benar ikut upgrade, ikut adjust gitu ya, beradaptasi dengan segala situasi, kemungkinan-kemungkinan yang bisa membantu memudahkan nasabah ya Pak Nino ya. Betul sekali Bu Eci, ya. Baik, mungkin itu. Ya, terima kasih. Thank you untuk informasi yang sangat penting tadi ya. Dan dengan berakhirnya informasi dari Pak Nino tadi, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang kami hormati, maka berakhirlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini, Economic Outlook for second half of 2020. Jadi sekali lagi habis ini silakan langsung hubungi tim dari Valburi yang mengundang Bapak Ibu sekalian jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan lebih jauh dan lebih detail lagi mengenai Valburi itu sendiri, atau cara tradingnya, atau cara join dan lain sebagainya, silakan ya. Dan acara seperti ini tadi sudah disampaikan akan rutin diadakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang join dan membuat kepercayaan Bapak Ibu sekalian terhadap Valburi juga menjadi lebih kokoh dan kuat lagi. Oke? Thank you so much sekali lagi. Terima kasih sudah join. Semoga berguna dan bermanfaat. Selamat menikmati sisa hari Minggu Anda dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bye!